Hai netizen Budiman, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas satu buku, tapi saya lebih bahas buku-buku favorit saya. Dan untuk episode pertama ini, saya akan membahas 5 novel fiction favorit saya. Apakah itu? Pertama, yaitu bukunya Dan Brown, Origin. Ini mainstream banget ya, Dan Brown ini. Buat teman-teman yang suka teori konspirasi, suka science fiction, ini buku ini sangat-sangat direkomendasikan. Dan juga menariknya, kalau misalnya teman-teman itu belum pernah baca bukunya Dan Brown, kayaknya buku Origin ini bakal lebih masuk. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman udah terbiasa dengan bukunya Dan Brown, kurang lebih udah ketebak lah jalan ceritanya, twistnya juga udah mulai ketebak. Tapi tetap, ini adalah salah satu buku koleksi saya yang paling memorable buat saya dan juga paling bagus, selain The Lost Symbol sama Da Vinci Code tentunya yang fenomenal itu. Dan menariknya, seperti buku-buku Dan Brown lainnya gitu, banyak istilah-istilah baru. Sebelumnya saya baca buku ini di dalam versi bahasa Inggris, dan karena versi bahasa Inggrisnya itu buat saya lumayan kompleks, jadi saya beli yang versi bahasa Indonesianya juga. Dan memang benar, ternyata ada beberapa detail yang tidak bisa kita dapatkan saat di bahasa Inggris. Bukannya nggak ada di bahasa Inggris, sayangnya nggak itu maksudnya kayak gimana gitu. Dan fortunately yang versi bahasa Indonesianya ini terjemahannya juga sangat-sangat bagus, dan saya juga suka gitu. Jadi yang nomor 5 adalah Dan Brown Origin. Jadi teman-teman harus baca buku ini, apalagi ini cerita soal AI juga, soal teknologi, dan bahkan arsitektur juga dibahas di sini. Jadi sebenarnya baca buku ini tuh sambil belajar, sambil menjelajahi dunia sih. Saya aja pernah ke Spanyol, dan gara-gara buku ini saya akhirnya nge-refresh lagi. Oh ya, pernah nggak ya ke tempat ini, ke tempat itu yang diceritakan di buku ini. Dan mungkin nanti kalau misalnya saya mau ke Spanyol lagi, kayaknya saya mau napak tilas lagi deh. Kayaknya menarik. Contohnya kemarin buku apa ya? Yang di Florence itu, aduh lupa. Jadi salah satu bukunya Dan Brown juga ada soal Dante, lupa judul bukunya apa. Jadi dan difilmin juga kok. Inferno. Inferno itu kan juga salah satu buku yang fenomenal ya. Dan itu saya juga menapak tilas bangunan-bangunan yang dibahas di buku Inferno, dan itu sangat-sangat menarik sekali, dan kita belajar sejarah gitu. Jadi again, buat kalian yang suka teori konspirasi, suka tentang teknologi, baca novel ini nggak terlalu berat, jadi teman-teman bisa menikmati dan belajar sambil menikmati ceritanya gitu ya. Tetap, dan ini tokoh utamanya tetap Robert Langdon ya. Jadi kalau nggak salah itu Dan Brown itu ada dua tokoh utama, Robert Langdon sama satu lagi lupa saya. Yang Digital Fortress kan bukan Robert Langdon. Nah, ini yang versi yang Robert Langdon. Ya sama kayak Agatha Christie lah. Agatha Christie kan dia punya banyak novel dan punya lebih dari satu tokoh gitu. Oke. Selanjutnya, buku keempat. Buku apakah itu? Nah, ini kayaknya saya sih nggak bisa bilang bahwa satu buku ya, ada 5 buku ya. Bisa teman-teman lihat? Bisa nggak? Gimana sih? Sorry. Ini lah ya, seperti biasa Supernova. Nah, ini juga lumayan mainstream ya. Supernova ini bisa dibilang buku soal saintifik dan juga fantasi. Di sini penulisnya Dewi Lestari, dan mungkin ini adalah buku Indonesia pertama, novel fantasi Indonesia pertama yang saya sangat menikmati gitu. Jadi ada 5 buku. Jadi judulnya Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, ada Partikel, ada Akar, dan juga ada Petir, dan terakhir kayaknya Gelombang. Saya lupa sih urutannya kayak gimana. Kurang lebih kayak gitu. Saya sebenarnya bahkan untuk ini Kesatria Putri dan Bintang Jatuh saya punya 2 kayaknya. Tapi karena saya ingin punya edisi yang spesial yang kayak gini, akhirnya beli lagi dan saya kasih ke orang gitu. Buku ini syarat akan pembelajaran kehidupan, dan juga kita juga dikasih perspektif baru soal dunia ini gitu. Jadi ya emang kita bisa agree to disagree, tapi
the thing is, buku ini bisa membuka wawasan baru kita dan membuat pikiran kita lebih terbuka gitu. Jadi di setiap buku-bukunya ini bahkan mempunyai visi sendiri-sendiri dan misi sendiri-sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang suka petualangan, suka scientific, suka fantasi, buku ini sangat-sangat saya rekomendasikan. Dan saat baca buku yang mana ya, saya lupa. Saya baca buku kayaknya hampir semuanya itu satu hari selesai. Karena saking penasarannya sama endingnya. Karena saking serunya buku ini. Gitu. Dewi Lestari is I think the best author di Indonesia yang saya kagumi, dan juga kalau misalnya dia ada buku baru pasti saya beli. Saya kayaknya punya semua koleksinya bukunya Dewi Lestari. You must read it. Oke? Supernova. Oke. Oh iya, dan satu lagi saya juga merasakan ada perbedaan signifikan di setiap di setiap edisi, atau bukan setiap edisi sih, setiap episode setiap bilangnya itu setiap jilid lah ya kan. Jadi misalnya saya merasakan metamorfosa atau revolusi dari tulisan Dewi Lestari. Jadi kayak misalnya Ksatria Putri dan Vina Jatuh, saya masih merasakan bahwa Dewi Lestari mungkin masih awal jadi penulis ya. Jadi ada beberapa hal yang saya kurang begitu masuk lah ke alur ceritanya. Jadi butuh sekitar 5 bab supaya bisa masuk. Tapi setelah udah masuk ke buku ketiga, buku keempat, dan buku 5, waktu bab awal sudah langsung bisa nail me, atau udah bisa bikin saya oke, ini buku bagus banget gitu. Jadi saya mau ngelanjutin gitu. Memang sih ada beberapa pro dan kontra. Ada yang bilang buku pertamanya dia itu jilid pertama atau episode pertamanya itu lebih bagus daripada jilid yang terakhir. Tapi menurut saya malah jilid yang terakhir itu yang paling bagus daripada jilid-jilid sebelumnya gitu. Karena saya merasakan transformasi dari Dewi Lestari dalam membuat tulisan. Lebih dewasa sih saya melihatnya gitu. Oke, ini Dewi Lestari. Buku ketiga, buku apakah itu? Oke, mungkin kalau misalnya saya ngomongin ini, kalau saya sama orang anak sastra mungkin bisa dihujat saya. Ya, Terelie. Oke. Bukunya spesifik, ini ada 2 buku, jadi berlanjut sebenarnya, sambungannya. Negeri Para Berdebah sama Negeri di Ujung Tanduk. Saya lupa nih yang pertama yang mana. Oke, jadi kenapa saya suka sama buku ini? Buku ini bukan buku pikisah gitu. Mungkin dari lihat sering dikenal dengan quote-quote-nya di Facebook ataupun di Facebook ya, soal percintaan. Tapi di buku ini tuh benar-benar berbeda gitu. Di buku ini Terelie itu menceritakan soal politik dan ekonomi, dan menarik banget bagaimana saya sendiri bisa dibilang suka ekonomi itu terinfluence sama buku ini gitu. Jadi dia memperkenalkan saya namanya pseudo ekonomi, dan itu sangat menarik sekali. Dan kita bisa belajar ekonomi itu dari buku ini, beneran. Nggak saya lebih-lebihkan ya, karena Terelie juga kan dia alumni Fakultas Ekonomi UI kan kalau nggak salah. Jadi ya mungkin terminologi dan mekanisme ekonomi itu Terelie sangat-sangat ngerti kayaknya. Dan ada beberapa hal dia juga menceritakan soal free market itu kayak gimana, dan secara sederhana, dan teman-teman pasti ngerti. Buat teman-teman yang suka ngomong soal free market, kemudian liberal ataupun sosialis, bisa baca bukunya Terelie ini, karena diceritakan secara simple dan mudah dimengerti, dan seru aja. Itu kayak pertualangan gitu. Dan mungkin buku ini juga yang salah satu buku yang saya baca sehari selesai gitu. Jadi nggak bosan baca bukunya, menarik. Mungkin kekurangan dari buku ini mungkin karena audiensnya nge-pop ya. Jadi ada beberapa istilah yang terlalu umum. Jadi saya sampai niteni apa ya? Hafal lah. Kalau misalnya Terelie itu, kalau misalnya menceritakan teknologi yang keren, teknologi paling mutakhir gitu, ya kan? Karena saya orang tech, jadi teknologi paling mutakhir itu terlalu general. Tapi ya mungkin audiensnya itu ya audiens secara umum ya. Jadi Terelie mencoba menggunakan bahasa yang lebih
umum gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan bahasa yang aneh-aneh gitu kayaknya bakalan ribet gitu. Kalau misalnya bahasa yang aneh-aneh ribet ya bacalah bukunya Dan Brown. Itu lebih advance gitu. Oke, itu buku ketiga. Buku kedua itu apa? Jadi buku ini sebenarnya cukup kontroversial. Jadi buat teman-teman yang nggak setuju, mohon maaf ya, we can agree to disagree lah again. Oke, buku Animal Farm, George Orwell. Jadi sebenarnya ada dua buku, Animal Farm, George Orwell sama ini. Bentar ya. Kebetulan saya baru baca juga. Nah ini 1984. Tapi saya lebih suka yang ini. Kalau misalnya ini George Orwell bagus, tapi saya butuh waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya. Gitu. Nah, ini Animal Farm. Bukunya tentang apa sih Animal Farm ini sebenarnya? Kalau misalnya teman-teman tahu Karl Marx, tokoh sosialisme lah. Jadi dan komunisme. Bentar, saya minum dulu. Jadi Karl Marx itu berpendapat bahwa free marketnya Adam Smith lah. Free market itu apa? Baca bukunya Terelie supaya lebih rada jelas lah ya, supaya lebih ada gambaran free market. Jadi di buku Animal Farm ini sebagai antitesisnya bukunya Karl Marx. Jadi ceritanya itu Adam Smith bikin buku, dibantah sama Karl Marx. Karl Marx bikin buku itu dibantah sama Animal Farm. Jadi mungkin step back dikit ya. Jadi kalau misalnya Adam Smith itu percaya bahwa kalau misalnya ekonomi dunia ataupun inovasi dunia itu bakal bisa berjalan kalau misalnya free market. Jadi intervensi pemerintah itu tidak boleh banyak terhadap suatu market atau suatu pasar. Jadi kalau misalnya pemerintah itu masuk ke suatu pasar, itu bakal mengintervensi dan timbul misalnya nepotisme, korupsi dan so on and so forth. Jadi ya udah pasar dibiarkan aja berjalan dengan semestinya gitu. Jadi berpendapat seperti itu, dan nanti yang menentukan harga barang ya pasar gitu. Jadi tidak ada monopoli. Pemerintah tidak melakukan monopoli terhadap pasar tersebut. Dibantah sama Karl Marx yang bukunya Das Kapital. Jadi Adam Smith itu punya buku namanya Wealth of Nations yang tadi itu isinya seperti yang saya jelaskan. Nah, dibantah sama Karl Marx namanya Das Kapital, yang dimana dia ngebantah nih karena memang benar free market itu membebaskan orang gitu, tapi again yang punya modal itu ya bakalan tambah kaya gitu, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Karena again misalnya bayangin misalnya kita punya modal 10 juta, ada orang punya modal 1 juta, ya kan? Let's say dimasukin deposit gitu, ya kan? Paling berkali-kali lipatnya itu yang orang modalnya besar. Jadi kalau Mas rasa free market ini tujuannya itu untuk supaya inequality itu nggak ada, malah membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan dan akhirnya timbullah komunisme lah kurang lebih. Jadi itu sebenarnya panjang sih, antara bukunya Karl Marx sampai komunisme panjang, tapi dipotong aja ya. Jadi langsung ke komunisme, dan komunisme percaya bahwa seharusnya semua aset negara, aset strategis itu dikelola oleh negara, dan semua orang itu sama lah intinya gitu lah. Dibantahlah dengan buku Animal Farm. Nah, buku ini menceritakan tentang apa sih? Ini sebenarnya buku satir. Jadi dia tuh menceritakan bagaimana jadi ada sebuah peternakan, di mana peternakan itu ya ada babi, ada sapi dan kawan-kawan, dan dipimpin oleh babi ini, dan merasa bahwa si peternak itu atau manusia itu tidak adil terhadap peternakan itu atau sama hewan-hewan ternak itu gitu. Jadi mereka melakukan revolusi, sejenis kayak gitulah, melakukan revolusi lah, sehingga akhirnya peternaknya itu bisa akhirnya peternaknya kalah lah intinya. Kemudian akhirnya si hewan-hewan di peternakan itu menang dan berhasil mengambil alih peternakan tersebut lah. Masalahnya karena semua itu sama gitu, ya kan, akhirnya ya
semua itu sama dan semua keputusan itu ada di tangan satu orang gitu. Jadi si pemimpinnya tadi itu lah, permasalahannya gini, kalau misalnya hajat orang banyak itu berada di tangan satu orang, yang menjadi masalah adalah baik atau buruknya peternakan itu benar-benar tergantung pada satu orang ini. Kalau misalnya orang ini punya moral yang bagus, ya peternakan bakal maju gitu. Tapi kalau misalnya moralnya hancur, ya wassalam gitu. Ya kayak sama kayak negara gitu. Kalau misalnya sebuah pemerintahan gitu, kalau misalnya dipegang sama keputusan semua itu dipegang sama satu orang, tergantung sama satu orang ini gitu kayak diktator lah kayak gitu kan. Diktator kan ada yang baik ada yang buruk kan. Kalau misalnya diktatornya baik, ya bonus buat negaranya. Kalau buruk gimana gitu. Jadi Animal Farm ini mengkritik bahwa Karl Marx ini terlalu naif lah melihat sistem pemerintahan seperti itu, sistem pemerintahan yang diktator gitu sih kurang lebih. Dan ini menarik buat teman-teman yang pengen belajar ekonomi, belajar ada politik-politiknya juga. Ini menarik buku ini. Dan ini sepertinya banyak tokoh politik yang sangat merekomendasikan buku ini gitu. Buku kedua. Buku pertama itu apa? Ya, Tenggelamnya Kapal Van der Beek. Sayangnya saya nggak punya bukunya, entah di mana. Kayaknya tadi saya cari-cari di buku di sini nggak ada. Ya, mungkin Tenggelamnya Kapal Van der Beek adalah buku fiksi terbaik atau yang paling menginfluence saya dan menginfluence hidup saya. Karena teman-teman juga mungkin kalau misalnya belum sempat baca bukunya, kan ada filmnya juga, Tenggelamnya Kapal Van der Beek. Jadi menceritakan seorang pemuda namanya Zainuddin. Dia itu naksir sama seorang perempuan lah yang derajatnya lebih tinggi, yaitu yang namanya Hayati. Jadi Zainuddin sama Hayati lah. Pada suatu saat Zainuddin itu ingin menikahi Hayati, tapi karena Hayatinya, sebenarnya mereka saling suka, tapi dari keluarganya Hayati ini tidak setuju. Karena kenapa? Karena asal usul Zainuddin dan juga ekonomi Zainuddin bukan dari orang terpandang, sedangkan Hayati orang terpandang. Jadi tidak disetujui atau tidak direstui sama keluarga besarnya Hayati. Dan sebenarnya Hayati sudah bilang bahwa dia bakalan kayak nikah gitu loh, meskipun keluarganya tidak menyetujui. Tapi ternyata Hayati tidak menepati janjinya itu kepada Zainuddin, dan akhirnya Zainuddin kecewa kan. Dia akhirnya ke Jakarta. Ya, latar cerita itu ada di Sumatera. Jadi dia ke Jakarta, kemudian bangkit dan berusaha untuk bisa membuat usaha. Dan terus dia itu jadi penulis terkenal. Kemudian hingga Hayati menyesal kenapa dulu mengkhianati Zainuddin. Lah, kenapa ini sangat-sangat menginfluence saya dalam hidup saya? Saya baca buku ini tuh waktu SMP gitu. Jadi ya tau lah, waktu SMP kan saatnya cinta monyet ya kan. Jadi saat itu sering banget lah ditolak ataupun diputusin. Jadi mungkin buku ini adalah buku yang membuat saya percaya bahwa wanita itu mungkin bisa menolak kita gitu. Tapi ya kalaupun misalnya kita ditolak, ya jangan, sebagai cowok jangan menyerah gitu. Buktikan bahwa dia salah. Balas dendam terbaik saat ditolak atau diputusin cinta atau dikecewakan cinta adalah dengan membuktikan bahwa kita itu sepadan dan membuat si cewek itu menyesal. Kayak gitu sih. Jadi itulah yang membuat saya kenapa dulu SMP, SMA meskipun diputusin, ditolak, nggak ambil pusing. Karena masa depan saya lebih berarti daripada cinta perempuan ataupun ya cinta monyet itu gitu. Gitu sih kurang lebih. Itu tadi 5 buku favorit saya. Ini 5 novel fiksi favorit saya. Kalau misalnya teman-teman punya buku atau novel fiksi favorit saya, tinggalkan komentar di bawah. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau request apapun itu, misalnya buku inovasi terbaik apa, buku product manager terbaik apa, silakan juga tinggalkan komentar di bawah. Thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian suka untuk like, subscribe, dan
share. Thank you. Ciao.